Bidikannya sudah terarah ke kepala Duhun. Namun beruntungnya si abang Duhun satu ini, ledakan kembang api di kota itu mengganggu konsentrasi seorang Sebin. Penembakan pun gagal. Melihat kembang api tersebut, Duhun tampak merindukan Sebin. Ia pun langsung menelpon Sebin. Namun Sebin yang berada di seberang sana tidak mengangkat teleponnya. Duhun pun memutuskan ke restoran untuk menikmati malam. Ternyata tak lama setelah itu, Sebin juga menyusul ke sana. Dan mereka pun menikmati malam berdua dengan kondisi mabuk. Setelah selesai, mereka menuju arah pulang. Duhun yang terlihat sudah berjalan duluan, tiba-tiba ditodong oleh Sebin. Namun Sebin tak jadi menembaknya. Kalau udah pakai perasaan ya gini, labil ya kan? Malam itu, Sebin ternyata belum pulang ke rumahnya. Sebin yang dalam kondisi mabuk tampak menghubungi Duhun. Duhun yang sigap membawa Sebin ke apartemennya. Di sana tampak Duhun merawat Sebin yang sedang sakit, hingga menggantikan baju Sebin. Namun saat menggantikan bajunya, Duhun sedikit curiga dengan luka jahitan di badan Sebin. Yap, setelah melihat itu, Duhun mulai mewaspadainya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Egu memeriksa tempat tinggal lama Sebin dan menemukan foto Sebin bersama gurunya. Dengan segera, Egu mengirimkan foto itu ke Duhun. Duhun yang penasaran bertanya kepada Sebin tentang bagaimana Sebin tahu keberadaan Duhun. Sebin pun menjawab bahwa telah memasang aplikasi penghubung lokasi di HP-nya. 이게 나랑 어울린다고 생각해? 그거 이쁘잖아. 나 머리꽃 이쁘지. 괜찮아. 더워서 그래. Esoknya terlihat Mbak Sebin sedang memasak untuk Duhun. Dan Duhun terlihat membuka tirai jendela. Sebin yang melihat itu langsung menutup tirai. Tentu saja Mbak Sebin ini takut Duhun ditembak dari seberang sana. Sementara itu Mbak Sebin semakin didesak untuk segera membunuh Duhun. Bukannya beraksi, Sebin malam itu malah mengajak Duhun jalan-jalan. Mereka masuk foto box untuk berfoto dengan frame yang lucu. Setelah berfoto, mereka pun menonton bioskop, lalu melanjutkan dengan berkaraoke. Mbak Sejin yang tampak menikmati kembali mabuk. Ia pun digendong ke apartemen Duhun. Sesampainya di sana, terlihat sniper mengarah ke kepala Duhun. Melihat itu, Sebin pun menarik Duhun. Dan ketika itu, Duhun pun tak sengaja mencium Mbak Sebin. Setelah kejadian itu, Sebin pun menutup tirai jendela Duhun dan kembali ke apartemennya untuk memeriksa siapa yang melakukan tembakan itu. Sesampainya di apartemennya, Sebin melihat anggota Hyundai yang memegang sniper itu. Sementara si Kei dan anggota lainnya juga datang dan menembak si abang sniper tadi. Kei menyuruh Sebin untuk membunuh Duhun saat itu juga. Namun Sebin yang dilema tampaknya masih ragu untuk melakukannya. Sementara itu, di apartemen Duhun, terlihat suruhan bek saingannya datang untuk membunuh Duhun. Mereka pun berkelahi hebat saat itu. Sebin yang melihat itu dari seberang dengan sniper pun kembali dilema siapa yang harus ditembaknya. Dan akhirnya, Sebin membunuh anggota geng Hanggang dan menyelamatkan Duhun. Setelah menyelamatkan Duhun, Mbak Sebin pun menangis dan memilih pergi dari kota untuk menghindari abang Duhun. Saat itu, Duhun sangat menyadari bahwa Sebin telah menyelamatkannya. Esok harinya, terlihat Egu mempunyai kabar bahwa Enjung masih hidup, tapi sedang diperjualkan oleh Hyundai. Egu juga mengatakan bahwa Sebin pergi mencari Enjung. Egu mengingatkan Duhun agar berhati-hati jika ingin pergi mengejar Sebin. Mendengar informasi dari Egu, Duhun pun pergi menyusul Sebin dengan bermodalkan GPS yang terpasang di